Assalamualaikum my good friends dan sobat Rivi yang setia mendengarkan channel ini di Rivi Media. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gung? Yes. Kali ini episode kedua nih, Gung. Episode kedua. Tapi kita sembari ngingetin. Oke. Episode perdana kita bisa lihat Di atas. Ya, bisa lihat ya. Oke, nah episode kali ini kita janji sama teman-teman ngebahas tentang rezeki ya. Rezeki. Yes. Rezeki. Oke, rezeki menurut bahasa KBBI apa nih, Gung? KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yes. Jadi mungkin yang mungkin nggak awam atau orang-orang bisa bilang bahwa rezeki, kalau kita ngomong Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa itu memang adalah gimana makhluk hidup gitu semua untuk menyelenggarakan kehidupan gitu ya. Menyelenggarakan kehidupan memang yang semua diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu. Oke. Ya nafkah, makan, minum, uang, pendapatan dan seterusnya yang memang peroleh untuk memelihara kehidupan itu. Kira-kira substansinya begitu. Oke. Kalau menurut gue, rezeki itu segala sesuatu yang didapat tapi bermanfaat untuk dia. Bermanfaat. Tapi nggak sampai di situ. Oke. Rezeki itu ada dua, bro, sebenarnya. Pertama, rezeki yang halal. Oke. Rezeki yang haram. Rezeki haram ada juga. Itu rezeki juga. Koruptor, dia dapat uang, tapi dari hasil yang haram. Oke. Betul kan? Rezeki dia yang haram. Memang rezeki pencuri itu yang haram. Bedanya adalah kalau yang halal, rezeki yang dia dapatkan dia bisa nikmati itu di dunia, tapi pahalanya pun bisa didapat di akhirat nanti. Oh, Masya Allah. Dengan cara misal, sama-sama kita minum air putih, ya. Yeah. Ketika kita mendapatkan air putih itu dengan cara yang halal, lalu kemudian kita baca bismillah. Nah, bismillah itu adalah pahala yang akan kita dapatkan, kita peroleh di akhirat nanti. Di dunia kita dapat nikmatnya, di akhirat juga. Nah, kalau koruptor beda lagi. Dia dapat memang rezeki di sini, tapi ada perhitungannya nanti di akhirat. Hisapnya. Oke. Itu. Lalu kemudian rezeki menurut diksi di Al-Qur'an ya. Gue coba ambil contoh di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Al-Mulk ayat ke-14 sampai 15 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Itu artinya ya Allah, ya Tuhan mudahkan rezeki buat kami. Padahal rezeki itu bahasanya serapan dari bahasa Arab. Bisa rizki, bisa rizku, itu tergantung dari penempatan kata. Kalau yang tadi kan dari surah Al-Mulk kan rizki gitu. Jadi memang dasar dari penyerapan dari bahasa Arab tuh kuat sekali sampai akhirnya mengena di masyarakat kita Indonesia. Rezeki itu sebenarnya bahasa Arab sebenarnya. Jadi kalau kita serem bagi-bagi rezeki dong misalkan gitu. Wah, ada rezeki anak solehah gitu. Rezeki anak soleh nih gitu. Nah, itu artinya bahwa kan orang kebanyakan penghasilan misalnya. Betul. Materi, kemampuan tambahan ekonomis misalnya begitu. Ya. Kira-kira dengan konteks kalimat di Quran tadi, kira-kira begitu nggak? Atau lebih luas dibanding itu? Lebih luas sih. Jadi memang rezeki itu kan bukan hanya soal kita mendapatkan sesuatu materi. Bukan hanya itu. Bahwa Allah memberikan kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa berkomunikasi seperti ini, itu juga sebenarnya rezeki, bro. Rasa nyaman itu rezeki kita gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa sih menurut lo yang bisa menghambat rezeki lo? Kalau gue sering dengar cerita-cerita maupun kajian gitu ya, atau lewat YouTube apa gitu ya. Yang pertama dosa. Oke. Dosa gitu ya. Lalu yang kedua, adab kita meminta rezeki itu juga dalam tanda petik belum memenuhi kaidah. Ada pada berdoa gitu. Betul. Tata caranya. Sehingga itu yang akan menghambat rezeki ya. Itu etika gitu. Iya. Contoh lah, gue mau masuk ke rumah lo, misalkan gue gak ketuk pintu, gue menyelonong aja misalkan. Gue bisa masuk, tapi gak begitu kan caranya. Iya. Itu tadi ceritanya ada etikanya ya. Tapi gue gak tahu bener apa gak, karena kita sama-sama bukan expert. Gue juga bukan expert, apakah bener begitu. Tapi yang gue denger, ya begitu. Memang ada logika yang sederhana. Mengapa rezeki itu terhambat itu karena dosa. Gue kasih logika juga. Benar begitu ya? Iya, gue kasih logika begini. Air gelas gitu ya, ada penutupnya gitu kan. Nah, penutupnya itu adalah penghambat dosa. Semakin tebal dosa yang kita lakukan,
semakin susah nembusnya sulit gitu. Rezeki itu masuk ke gelas itu. Air itu semakin sulit kan, gitu ya. Semakin tebal, makanya menurut para ulama gitu ya, gue pernah dengar gitu. Jadi kalau misalnya kalau memang mau penghambat itu menjadi tipis-tipis itu ya selalu beristighfar, bro. Selalu beristighfar, astagfirullah itu supaya mengupas penutup tadi itu penghambat itu. Jadi makin lama makin tipis sehingga pada akhirnya nanti mudah rezeki itu masuk ke dalam gelas tadi. Oke. Dosa tadi berarti benar ya. Yes. Lalu yang kedua tadi kan gue dengar wah ada adabnya loh atau etika lah, kita ke orang Indonesia bilang ada etikanya. Ternyata saat berdoa ada tata caranya misalnya. Betul. Nah gue mesti gali juga nih. Kira-kira ada nggak tuntunannya doa itu untuk menjemput rezeki itu gimana gitu? Oke, doa yang cepat dikabulkan menurut sunnah Nabi itu yang pernah gue pelajari ya. Sebenarnya ini kita masuknya harusnya ke segmen doa, tapi nggak apa, kita kasih bocoran. Kita kasih bocoran ya, segmentasi doa. Pertama adalah doa orang yang mengadahkan tangan itu lebih cepat dikabulkan, 2 kali lebih cepat dibanding orang yang tidak mengadahkan tangan. Itu satu. Sikap tubuh nih ya, jadi posisi betul gitu ya. Cara memohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya akan mendapatkan rezeki itu nantinya kan, akan nyambung juga dengan konteks kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyebutkan nama Asmaul Husna di dalamnya. Karena 99 itu kan ada pilihan nama Allah itu adalah sebenarnya sifat-sifat manusia juga yang diinginkan. Misalnya Maha Penyayang, Maha Pengasih, Rahim gitu kan. Nah kalau gue biasanya kalau berdoa itu selalu diawali dengan itu. Karena ada hadisnya. Nanti kita akan bahas hadisnya seperti apa di segmen berikutnya. Itu harus kita harus kita ungkapkan itu. Jadi misalnya kalau gue biasa doa ya Allah ya Rob ya Rozak ya Fattah ya Jabbar. Kalau lu pengen lagi emosi gitu ya Allah ya Sobar, ya Allah ya Rob ya Sobar gitu. Kalau lu pengen kekayaan ya Allah ya Goniyu, ya Karim, ya Malik. Kalau lu ditindas di kantor ya gue suka bilang ya Malik dan seterusnya. Itu tergantung kebutuhan gitu. Jadi nggak semua harus dihafalkan, nggak semua harus, tapi lu kebutuhannya apa, lu minta rezeki, lu minta ya Allah ya Rabb ya Razak, ya Fattah untuk bukan hati lo, ya kurang lebih begitu. Ada lagi nanti beberapa kita akan bahas di segmen berikutnya tentang doa. Oke. Itu Mas Bro. Tadi adab begitu ya. Nah, adabnya tuh begitu. Lu pernah cerita ke gue, cuma kepotong bro, soal cerita yang menarik, tapi ini akan nyambung ke rezeki, soal gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik. Masya Allah. Itu gimana tuh? Gue lupa tuh ceritanya. Jadi gini. Ini kita masuk bagaimana caranya menjemput rezeki tadi. Saat lo bilang ada rezeki halal, rezeki haram gitu. Tapi gue mengingat, kita kesampingkan yang haram karena memang kita tidak mengedukasi ke sana gitu. Yes. Juga tidak mengajak, sekaligus juga tidak menggiring ke sana. Tapi memang ada satu hikayat yang memang ini masyhur gitu ya. Ada memang orang yakin, udah lo rezeki nggak akan kemana. Gue suka denger tuh kalimat itu tuh. Iya. Udah lo nggak usah ngoyo lah, nggak usah ini. Rezeki nggak akan kemana. Satu sisi lagi ada yang bilang bahwa, enggak, rezeki itu harus lo jemput, baru bisa lo. Contoh ada nasi di situ misalnya kan, ya lu mesti ambil, gitu ya, baru lu bisa makan. Ada yang dijemput, ada yang datang sendiri. Gitu. Ada nggak lu cukup tawakal gitu. Jadi satu ketika bahwa Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa dalam majelisnya kemudian Imam Syafi'i hadir sebagai murid gitu ya, mendengar gitu. Ada satu kalimat yang memang beliau sampaikan bahwa sudah cukup bertawakal saja gitu, minta sama Allah, nanti Allah sisanya yang akan kerjakan. Ya. Satu sisi Imam Syafi'i termasuk murid yang kritis. Makanya beliau yakin, enggak, rezeki itu harusnya. Dia nggak sepakat ya dalam hal ini. Nggak sepakat gitu. Tapi memang kita harus sepakat bahwa imam besar itu kalaupun memang beda dan lain sebagainya, tetap tidak bully, tetap gitu. Menghormati, tidak secara frontal. Memang itu sebagai guru disampaikan dengan kalimat yang baik bahwa memang rezeki itu harus dijemput. Kita seperti itu. Oke. Sampai dengan masing-masing punya keyakinan bahwa enggak, ini tawakal, lo minta. Yang satu pengennya harusnya dijemput. Oke. Imam Syafi'i keluar dari majelis itu, keluar kan memang karena sudah selesai gitu ya. Kemudian beliau sambil berpikir keras segala macam, beliau bertemu dengan mereka yang memang sedang panen anggur. Ya. Di sana gitu panen anggur musimnya. Imam Syafi'i bilang, oke, saya ke sana, bantu mereka yang panen. Kemudian dari hasil panen itu ada kelebihannya. Kelebihannya Imam Syafi'i dikasih, nih silahkan. Imam Syafi'i dengan gembiranya bukan karena dapat anggurnya, tapi menguatkan keyakinan dia di majelis bahwa memang itu harus jemput. Kalau saya nggak datang di kebun anggur ini, nggak bantu panen, saya nggak harus ada usaha nih. Saya nggak ada givennya. Datang ketemu dengan gurunya yang lagi. Dia pengen proven nih sama gurunya ya. Yes gitu. Iya. Guru, saya udah kembali gitu segala macam. Bener, ini keyakinan saya di Al-Baqarah pun tuntunannya seperti itu bahwa memang harus dijemput kemudian diupayakan sehingga kita bisa dapat. Yes. Ya Imam Syafi'i sambil senyum. Ya. Saya juga semakin yakin gini. Saya dalam suasana situasi siang panas nih.
Imam Malik bilang gitu ya, dalam kondisi masih panas begini saya berharap ya Allah enak banget ya makan anggur ya. Gitu. Dia tinggal ngicip gitu doang ternyata benar gitu. Masya Allah. Jadi dua-duanya terjawab sebenarnya. Dua-duanya gitu sambil ya guru dan murid akhirnya masing-masing menguatkan oh ya benar. Antum benar, aneh benar. Gitu. Punya argumen sendiri tapi pada akhirnya ya tujuannya yang sama. Ya, satu sisi teoritis betul begitu. Tapi betul. dalam satu sisi praktek mau mengatakan ya yakin aja gitu. Iya. Tawakal seperti itu gitu. Gue juga punya cerita menarik sih tentang rezeki ya. Jadi rezeki itu menurut gue seperti buah yang ada di pohon. Buah yang ada di pohon. Dan ada yang di bawah. Ada yang di bawah. Jadi rezeki itu yang di bawah, semua orang bisa dapatkan itu. Semua orang bisa dapatkan itu. Mau minta mau enggak, semua dapat. Buah yang ada di bawah. Tapi ketika lo ingin buah yang bagus, ranum, enak gitu ya, lebih wangi, kotor kena tanah, gitu. Lo harus naik ke atas. Dengan cara apa? Dengan cara usaha lo, ikhtiar lo. Lo ambil tangga, naik dengan manjat segala macam, kena semut itu kan bagian dari usaha. Logikanya begitu maksud gue mengelogikan rezeki itu seperti buah yang ada di pohon atau di bawah. Tapi ketika lu pengen yang bawah aja ya udah lo akan dapat yang ada di bawah, mau yang busuk mau yang ya begitu. Gitu. Analoginya gitu ya bro. Analogi gitu. Nah kita punya cara memahami rezeki sendiri nih gue ya. Gue sembari baca-baca DM yang udah masuk ke IG kita. Boleh. Teman-teman kasih tahu juga loh IG-nya kita. Oke, IG kita ada di bawah sini. Jadi kalau teman-teman mau DM, mau komentar tentang rezeki menurut versi teman-teman, ayo kita nggak apa-apa diskusi. Seru. Nanti akan kita balas setiap apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe Review Media, comment and like ya Review Media. Jadi teman-teman juga bisa komen di situ. Dan kemudian ada playlist ya Gung ya Ada playlist, jangan lupa gitu. Playlistnya Review Media boleh dilihat. Suara Hijrah pun juga silakan dilihat. Yang pastinya seru. Sobat Review jangan lupa ya. My Good Friend juga jangan lupa. Pokoknya lihat semua playlistnya, seru deh. Cara memahami rezeki menurut kita adalah rezeki kamu bukan uang yang kamu pegang. Rezeki kamu adalah uang yang kamu gunakan. Rezeki kamu bukan sehat badan. Rezeki kamu bisa menjaga kesehatan. Rezeki bukan soal kamu dapatkan, rezeki tentang Allah yang memberikan. Masya Allah. Sekali lagi ini kita masih belajar loh. Ya. Jadi teman-teman kalau mau sharing, kalau mau diskusi, tukar pendapat, monggo. Kita nggak apa-apa. Kita sama-sama masih belajar. Konteksnya masih belajar. Kurang lebih begitu ya. Jadi bocoran kita buat next kita akan ngomongin soal doa ya. Tadi gue juga mikir doa kayaknya. Tapi tetap ya bagaimanapun juga kita kan hamba yang harus memohon gitu. Betul. Maka gue pikir kayaknya doa tuh relevan buat kita rise up itu isunya. Betul. Termasuk gue baca-baca nih kayaknya orang. Karena ada sebagian teman-teman kita ya termasuk kita kok ada doanya kok kayaknya kita sudah berdoa udah begini begitu tapi kok belum dijawab. Nah, nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang sangat singkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.